jangan makanan jatuh. Sampai beliau mengatakan perkataan ini, beliau tidak tahu yang aku makan itu apa, itu tidak tahu. Yang penting empuk aja. Allah, saya sampai kadang-kadang bayangkan jangan-jangan ada yang berak di tengah malam terus keinjek. Subhanallah. Bahkan sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, mereka sering merasakan rasa lapar. Nah ini sahabat Nabi besar Muhammad SAW setiap harinya merasakan rasa lapar. Sampai-sampai di dalam hadis, ada satu hadis yang dimana di situ dikaji bahwa seseorang itu harus niat sebelum terbitnya fajar apabila puasanya puasa yang wajib. Jadi kalau bulan Ramadan hendaknya niat itu sebelum terbitnya fajar shadiq, sebelum adzan subuh. Kalau puasa sunnah, boleh seseorang berpuasa selama dia belum makan dan belum minum, selama dia masih bisa niat sebelum sholat zuhur. Kalau waktu zuhur, adzan zuhur, dia belum makan, belum minum dan belum adzan zuhur, saya niat puasa saja. Boleh kalau sunnah. Kalau Ramadan belum makan, belum minum, saya tadi sahur cuma setelah sahur lupa. Ini alhamdulillah belum zuhur, saya niat puasa. Boleh enggak? Boleh atau tidak? Boleh? Boleh enggak? Hah? Boleh? Menurut madhab Abu Hanifah boleh. Makanya disunahkan siapapun orang yang di bulan Ramadan lupa niat, dia tetap niat selama belum zuhur. Cuman mengqadha, sehingga dia puasanya tetap sah dengan madhab Abu Hanifah, akan tetapi dia juga mengqadha. Jadi dia masih bisa dikatakan orang yang berpuasa. Nah ini kok dari mana dalil, dari mana dasar dibolehkannya niat sebelum sholat zuhur? Itu Rasulullah SAW kalau masuk ke rumah istrinya, masuk ke rumahnya, maka yang pertama ditanya oleh Rasulullah, apakah di antara kalian ada yang punya makanan? Kalau mereka menjawab tidak punya makanan ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan kalau gitu aku puasa. Rasulullah, engkau tidak mendapatkan makanan di rumahmu Rasulullah. Kalau kita tidak ada makanan, hoka-hoka pintu dekat sini. Tidak usah jalan, tinggal telepon 24 jam. Hoka-hoka pintu ada, Kentucky juga ada, tinggal datang. McDonald, rumah makan Padang sederhana. Kalau toh mentok-mentok tidak punya, kalau misalkan memang kepepet, terdesak, tidak punya uang, angkringan. Tahu yang namanya angkringan? Yang buka di pinggir jalan, ada namanya nasi kucing. Ini subhanallah, Rasulullah, apakah di zaman Rasulullah ada hoka-hoka pintu, Pizza Hut, KFC, delivery, dan macam-macam? Ada makanan, aku makan. Tidak ada makanan, ini shaim, aku puasa. Nah ini subhanallah, Rasulullah saja merasakan lapar setiap hari. Bahkan di dalam satu hadis ini hendaknya kita mendengar cerita-cerita seperti ini menjadikan diri kita, ya Allah, alangkah besarnya nikmat yang Allah berikan kepadaku. Bahkan orang-orang yang lebih dicintai oleh Allah melebihi aku merasakan rasa lapar yang luar biasa. Wah saya ini loh, dan saya ini loh, sholat juga kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak khusyuk. Hati juga, mulut juga sering berbohong, sering berbuat yang maksiat. Masih Allah selalu memberikan nikmat-nikmat kepada saya. Salah satu hadis ini, selesainya jam berapa ini? Jam 9, setengah 10 paling lambat setengah 10. Jam 9 aja istri saya sendiri yang kira. Ini Rasulullah di dalam satu hadis, kita ceritakan secara sebentar. Dalam satu hadis, Umar bin Khattab pada suatu hari keluar dari rumahnya mencari makanan. Tidak ada makanan di rumah, keluar. Barangkali dia keluar rumah, lalu di luar rumah itu ada orang yang punya makanan, mengundang dia, menjamu dia untuk makan. Jalan-jalan nyari makanan, yang dicari bukan hoka-hoka pintu Pizza Hut, memang tidak ada di zaman ini.
Yang dicari barangkali ada orang yang kelebihan punya makanan mau menjamunya. Lalu baru keluar muter, pusing bahasa Malaysia. Pusing. Bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq melihat Umar bin Khattab keluar lalu langsung bertanya, "Ya Umar, demi Allah jawab pertanyaanku, kenapa kok kamu keluar rumah?" "Demi Allah wahai Abu Bakar, aku keluar rumah karena rasa lapar." Abu Bakar mengatakan, "Demi Allah aku juga keluar rumah karena rasa lapar. Aku mengharap ada orang yang mau menjamu aku kalau aku keluar." "Ya udah kita jalan berdua." Berdua jalan keluar rumah. Kalau ada mengharap ada orang yang Ansor yang melihat mereka berdua jalan, mempersilahkan mereka masuk untuk makan. Tidak lama Abu Bakar dan Umar melihat Rasulullah juga keluar dari rumahnya sedang mau pergi. Rasulullah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngobrol basa-basi sebentar, Rasulullah bertanya, "Jangan-jangan kalian keluar karena rasa lapar?" "Ya Allah, Rasulullah, betul, kami keluar ini juga karena rasa lapar, Rasulullah." "Demi Allah aku keluar juga dengan rasa lapar." "Ayo kita jalan bertiga." Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab jalan berharap barangkali ada yang mempersilahkan mereka untuk makan karena rasa lapar. Tidak lama ada seorang sahabat Ansor yang sedang duduk-duduk di kebun kurma, melihat dari kejauhan Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab jalan bertiga di siang-siang seperti ini. Demi Allah ini pasti ada maksud ini. Ngomong berbicara sama istrinya, "Istriku, kamu punya makanan enggak?" "Oh, adanya cuman kambing, cuman masih kecil, masih muda. Bagaimana menurut kamu kalau kita sembelihkan kambing ini, kita jamu tamu-tamu Allah?" Rasulullah, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, kalau kita jamu dengan segelas susu dan kambing yang kecil ini gimana? Bismillah, tamu Allah, Rasulullah, tamu Allah ialah sangat menguntungkan bagi kita. Panggil, aku akan sembelihkan kambing, aku akan masakkan kambing itu. Tunggu sebentar lagi juga akan masak. Maka Ansor ini keluar dari kebunnya. "Rasulullah, silahkan Rasulullah masuk ke rumah, ke gubuk kami ini. Rasulullah masuk ke rumah kami." Rasulullah mendengar ada orang yang masuk bersama Abu Bakar. Tidak lama dihidangkan susu, dihidangkan makanan, dihidangkan minuman. Makan Rasulullah. Rasulullah minta izin, "Bolehkah aku meminta sedikit dari daging ini?" "Rasulullah, semuanya untukmu." "Tidak apa-apa Rasulullah." "Tidak, aku minta sedikit ini saja." "Untuk siapa ya Rasulullah?" "Demi Allah, anakku yang bernama Fatimatu Zahra 3 hari 3 malam belum kemasukan makanan perutnya. 3 hari 3 malam hanya minum-minum saja, dia tidak mendapatkan makanan untuk dia masukkan ke dalam mulutnya." Fatimatu Zahra, putri Rasulullah, 3 hari 3 malam tidak makan, tidak. Ini Rasulullah dijamu sampai minta izin, "Makanan ini saya ambil untuk putri saya, boleh tidak?" "Kalau tidak boleh ya tidak apa-apa, cuman kalau boleh saya utus anak-anak untuk mengirimkan ke rumah Fatimah." Makan, Abu Bakar As-Siddiq makan, Umar bin Khattab juga makan, Rasulullah juga makan. Setelah mereka selesai makan, apa yang Rasulullah ucapkan? "Apakah kalian pernah membaca firman Allah, wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im?" Dan sungguh akan dipertanyakan kepada kalian di hari ini, di hari kiamat, 'anil na'im, atas kenikmatan-kenikmatan ini yang termasuk kenikmatan yang akan ditanyakan oleh Allah. Orang yang mendapatkan makanan ketika mereka lapar itu ialah yang akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan makanan-makanan kita yang pernah kita makan, pertanyaannya mudah-mudahan tidak berat insya Allah. Pertanggungjawabannya mudah-mudahan tidak berat insya Allah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Puasa wajib berpuasa ketika seseorang menemui salah satu daripada 5 perkara. Kewajiban orang untuk berpuasa di bulan Ramadan apabila dia mendapatkan salah satu daripada 5 perkara. Apa itu? Yang pertama ialah melihat tanda yang sudah jelas
itu ditetapkannya masuk bulan Ramadan di satu daerah. Kalau di Indonesia biasanya meriam ya. Kayak bom gitu. Atau sudah dimulai dimulai disiarkan di televisi ketetapan Kementerian Agama bahwa hari ini ialah hari dimulainya Ramadan. Kalau di Hadramut, Yaman tempat saya belajar, dengan meriam itu, kayak di Brunei juga seperti itu. Di Malaysia hari pertama Ramadan ditandakannya dengan apa? Television, TV, pengumuman. Itu kalau misalkan kita sudah mendapatkan pengumuman di negara manapun dimulainya berpuasa, itu kewajiban kita untuk berpuasa di hari esok. Pertama ini, bagi kita yang awam, apabila sudah ada di satu tanda di kota tentang ditetapkannya puasa, maka wajib kita berpuasa. Khususnya kalau ditentukan dari pemerintah. Yang kedua, dengan dikabarkan bahwa sudah terlihat hilal, dikabarkan oleh satu adat, satu perkumpulan golongan atau beberapa orang yang mengabarkan kepada kita kalau sudah terlihat hilal Ramadan. Hilal itu apa? Hilal itu rembulan yang baru saja terbit. Kalau matahari kan baru terbit, pertamanya kecil banget. Saya pernah melihat yang namanya hilal. Hilal itu seperti apa? Kalau misalkan antum melihat uban rambut putih, itu coba diginikan, itu kelihatannya seperti itu hilal. Seperti rambut tipis banget di ufuk, di tempat yang biasanya terlihat. Atau seperti ujung pisau, kecil yang tipis. Bukan ujung pisau besar gini, tidak, cuman ujung pisau yang tipis banget, yaitu hilal. Dan sebagian hilal itu terlihat sebentar langsung hilang lagi. Tidak terlihat langsung lama gitu, tidak, cuman terlihat sebentar, bentar lagi langsung kabur karena adanya awan. Lah apabila di satu kota, di satu daerah sudah terlihat hilal, maka wajib bagi orang-orang yang di daerah tersebut besoknya berpuasa. Walau minal kufar, walaupun yang melihat itu orang kafir, selama itu ada adat, ada jumlah, ada orang-orang yang tidak mungkin mereka bohong,